Ustadz, dulu Ya. ada kan kita kan tak boleh sebut nama kan. Ada inisial A mengasihi saya Kijang Innova. Saya tolak. Tak saya ambil. Habis itu ada lagi inisial N mengasihi CRP. Saya tolak. Tak saya ambil. Ada satu lagi mengasihi Fortune. Tak saya ambil. Takut saya tersandra. Cuman di masa akan datang nih khawatir saya nanti kalau ada yang ngasih Lamborghini gimana? Banyak orang punya ilmu, banyak orang hebat, tapi tersandra mulutnya, tersandra hatinya karena duit. Gimana kita bisa mendidik anak-anak ini di masa depan supaya tak tertawan dengan ginian? Ya, saya didikan pertama ibu. Ibu mengatakan, nak, rezeki tidak pernah bertukar, sayang. Rezeki tidak pernah bertukar. Kalau Allah sudah tetapkan itu rezekimu, nak, burung mengantarnya kepadamu. Ular bisa mengantar rezeki kepadamu. Tidak pernah bertukar malaikat Mikail memberikan rezeki yang ditetapkan Allah untukmu. Jadi kalau begitu untuk apa kita mengambil rezeki, mengambil harta orang? Yang kita miliki itu kan cuma rezeki. Yang kita nikmati itu rezeki, kata ibu saya. Apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai, itulah rezekimu. Milikmu belum tentu rezekimu. Rezekimu pun tidak mesti milikmu. Ada orang nggak punya mobil bisa naik mobil, nak, supir. Nggak pernah beli mobil, dia naik mobil. Itu ibu. Kemudian guru-guru, Masya Allah, satu hari datanglah ketua DPR RI, ketua Golkar, Bang Akbar Tanjung ke Medan. Ketua HMI beliau itu dulu. Kemudian Bang Akbar Tanjung ini ketua Golkar waktu itu mengantarkan hadiah kepada almarhum guru saya Syekh Dahlan Musa. Masuk koran Waspada halaman pertama. Satu bungkusan warna kuning diterima oleh Syekh Dahlan Musa. Saya baca itu di halaman pertama. Hati saya berdebar. Ya Allah, guru saya yang paling zuhud menerima hadiah ini. Beberapa hari kemudian giliran saya mengaji, saya datang situ sendiri karena saya bersama-sama itu hari yang tertentu siang, tapi malam tuh saya sendiri. Saya datang sendiri habis Isya, masuk, nak, katanya. Sedang mau mengaji, tiba-tiba datang tamu, guru saya, guru bahasa Arab saya, Syekh Azhari dari Martubung. Naik becak dayung. Di dayung becak, dia berdiri depan pintu pakai jubah sorban. Dia bilang, "Ya Syekh Dahlan!" Menjerit dari depan pintu. Guru saya itu berdiri. "Ya Syekh Azhari, tafadhol, Masya Allah. Tafadhol, tangan, Masya Allah." Lah! Itu bahasa Arab aja mereka. Tidak mau, katanya. Apa salahku, katanya? Kamu telah berubah. Ku baca di Waspada, kamu telah menerima hadiah dari Partai Golkar. Bungkusan. Wah, berapa duit kau terima itu dari Akbar Tanjung itu? Guru saya Dahlan Musa bilang, "Syekh," katanya, "lihatlah di bawah kursi itu." Ternyata bungkusan itu masih diletakkan di bawah kursi, sudah mulai berabu lah. Nah, rumah beliau pinggir jalan. Semenjak diberikan oleh beliau, katanya, saya tidak pernah pegang itu. Emas saja nggak pernah, saya sentuh aja nggak pernah itu. Ada di bawah. Barulah saya Azhari ini masuk di peluk. Masya Allah, ya ikhwani, ya akhi, Syekh Dahlan, afwan jiddan, dia berpelukan, menangis depan saya. Dua-duanya menangis. Terus dilihatnya, itu hadiah itu, iya. Kemudian duduklah mereka, saya berhenti ngaji itu. Kemudian dia bilang, "Kamu siapa?" "Saya Zulkarnain." "Ngaji kau sama aku di Martubung." Saya pun datanglah ke sana belajar bahasa Arab dengan beliau. Kitabnya Durusun Nahwiyah. Ya, itu guru. Artinya apa? Di mata saya mereka itu tidak pernah mau menerima apapun dari pejabat-pejabat negara. Begitu juga Syekh Azra'i Abdul apalagi atau Azra'i, tidak mau, satu rupiah pun tidak mau. Syekh Arifin Isya. Saya lihat sendiri itu guru-guru itu. Makanya saya pikir generasi muda kita harus kita yakinkan
bahwa rezeki tidak bertukar. Bahwa apa yang kita terima pasti yang ditetapkan Allah saja. Tidak ada yang di luar itu. Untuk apa memiliki sesuatu yang bukan rezeki kita? Capek menjaganya, nggak pernah menikmatinya. Untuk apa? Kita ingin kita punya sesuatu yang bisa kita nikmati saja, yaitu rezeki kita. Tak usah banyak milik, nggak apa-apa. Ah, inilah Adinda Ustaz Abdul Somad. Kira-kira Adinda ini sudah punya kader belum nih? Ustadz, dulu Ya. ada kan kita kan tak boleh sebut nama kan. Ada inisial A mengasih saya Kijang Innova. Saya tolak. Tak saya ambil. Habis itu ada lagi inisial N mengasih CRV. Saya tolak. Tak saya ambil. Ada satu lagi mengasih Fortune. Tak saya ambil. Takut saya tersandra. Cuman di masa akan datang nih khawatir saya nanti kalau ada yang ngasih Lamborghini gimana? Saya melihat gini Adinda, naik mobil ini enaknya seminggu aja. Saya sudah pernah naik Jaguar, ya udah pernah naik Mercedes, sudah pernah naik limosin, sudah segala macam mobil mewah-mewah saya sudah pernah naik. Bahkan naik pesawat pribadi sudah pernah. Itu enak, naik helikopter sudah mungkin 50 kali ada. Bukan sombong lah, ini cerita jujur aja. Enaknya itu cuma seminggu. Setelah seminggu tak ada, sama aja. Tidur di lantai dengan tidur di tilam alga itu enaknya seminggu aja. Setelah itu ya. Jadi manusia ini tidak pernah puas. Sudah punya 1 gunung emas mau gunung 2 emas. Sudah punya 2 gunung emas mau 3 gunung emas. Sudah punya 3 gunung emas mau punya 7 gunung emas. Sampai dia dimasukkan ke tanah, disumbat mulutnya dengan tanah, dipijak-pijak di dalam kubur, barulah keinginannya berhenti. Jadi keinginan itu tidak berhenti dengan dicabutnya nyawa. Nabi nggak bilang begitu. Nggak dibilang Nabi dengan cabut nyawa berhentilah syahwat, berhentilah keinginan. Tidak. Kata Nabi setelah disumbat mulutmu dengan tanah, dipijak-pijak dalam kubur, barulah berhenti keinginan itu. Bagaimana bahayanya nafsu yang tidak pernah mau taat ini, mau diikuti mana pernah puas, seperti meregu air laut, makin ditiup, makin diminum, makin haus, makin diminum, makin pahit. Alangkah bodohnya kita menghambakan diri dengan dunia. Dunia ini kan cuma mataul ghurur, perhiasan tapi perhiasan palsu. Ya udah, apa yang ada aja dapat, alhamdulillah. Nggak dapat, nggak apa-apa, nggak ada beban apa-apa. Saya pernah tidur di hotel yang dibayar itu 1 malam 150 juta. Saya bilang saya tidak mau. Nanti saya mati di situ, alangkah mengerikannya menghadapi malaikat Munkar Nakir. Mati dengan biaya 1 malam 150 juta. Hotel bintang 7. Terus sedangkan bibi saya, sepupu saya mungkin ada yang belum punya rumah. Nggak berani saya. Saya tidak mau. Begitu aja. Jadi tidak ada beban hidup ini. Ada syukur, nggak ada udah. Toh kita tetap hidup juga. Ketika krisis moneter, kita itu tetap makan enak juga. Saya tanya setelah berlalu krisis tahun 98. Ibu susah, Bu. Susah, waktu krisis susah. Susah sekali, panjang susahnya. Sempat makan rumput, saya bilang. Ditengoknya wajah saya. Tidak, tetap juga makan nasi. Kalau begitu ngapain susah dengan dunia? Nah, begitu aja. Kalau kita tidak pernah menerima suap atau sogok atau hadiah pemberian dari pejabat, kita berani bicara dengan apa adanya, nggak ada beban bagi kita. Sebetulnya saya mau mencongkel-congkel, gimana ceritanya Ustadz dapat Rubicon itu? Oh, Rubicon. Saya nggak punya Rubicon. Itu cuma foto saja. Ada kawan punya Rubicon, platnya BK. Itu kan Sumatera Utara. Jadi saya disuruhnya foto situ. Nah, ya saya foto. Ada sih yang mau ngasih saya mobil-mobil mewah itu ada. Waktu gaji saya masih 1,5 juta, ada yang ngasih saya 1 miliar pun ada. Tapi alhamdulillah nggak mau saya ngambilnya. Nggak terhadapi saya nanti ibu, guru, nggak terhadapi. Lihat wajah ibu, waduh nggak berani. Saya naik mobil mewah gitu, jumpa ibu saya, nggak berani saya. Pasti dia tanya, ini halal apa enggak nak?
Jangan-jangan hasil jual babi nih. Apalagi guru. Oh, mana berani kita menjumpai guru-guru kita dengan barang-barang mewah. Nggak berani. Nah, sampai sekarang pun saya tidak mau membeli mobil-mobil yang mahal, walaupun misalnya ada duit, nggak mau. Cukup sederhana, apa yang bisa dipakai dengan nyaman sudah cukup. Begitu. Adinda nih katanya mobilnya mewah nih. Tak ada Ustadz, saya naik gerobak supaya bisa masuk ke hutan ke suku Talang Mama. Masya Allah. Nanti kalau Ustadz ke Pekanbaru saya jemput pakai gerobak. Ya, bawa saya Kalau ke tak Talang percaya Mama. nanti saya jemput dari airport. Insya Allah kita Supaya pergi bisa ke Talang masuk Mama. hutan. Baik, Supaya bisa kita... masuk hutan, supaya kalau tegores tak tegores hati kita. Masya Allah, Masya Allah, iyalah. Biasanya Ustadz, biasanya kalau ngaji sama Habib-Habib itu, di akhir majelis kan ada munsyidnya, ada nasyidnya. Jadi kami inginlah mendengar nasyid langsung dari Ustadz. Tapi janganlah nasyid I want to beg free. Saya sudah lama nggak menyanyi. Ada satu syair Melayu yang cukup bagus ya. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun tapi tak sholat, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun tapi tak sholat, apa gunanya? Ini syair luar biasa bagi kita. Orang Melayu ada syair lain untuk Melayu. Asamlah kana, asam gelugur, ketiga asam si riang-riang, ahai menangis badan di pintu kubur, aduhai nak sayang, teringat diri tidak sembayang. Ada satu lagi dari Ahmad Baki. Ahmad Baki ini kawan sebangku Syekh Dahlan Musa, murid Syekh Yunus ahli tafsir. Beliau pengarang lagu, pemimpin orkes El Suraya Putri, tapi beliau setiap malam Jumat khatam Quran sejak bujangan sampai wafat sedang khatam. Allah. Lagu itu sangat indah sekali, boleh Adinda dengar. Ya. Tidak ada lagi diguna harta, kawan karib sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum masa keranda diusung. Tiba masanya insyalah diri, selimut putih pembalut badan, hilang semua yang dikasihi, berbaktilah hidup sepanjang zaman, tinggal semua yang dikasihi, berbaktilah hidup sepanjang zaman. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Nah, inilah nasyid kita orang Melayu. Ya. Allahu Akbar. Masya Allah.
orang Melayu tak bisa dipisahkan dengan agama. Kata Laksamana Hang Tuah, almarhum Laksamana Hang Tuah. Selagi orang Melayu berpegang pada agama Islam, takkan Melayu hilang di bumi. Jadi ini sekarang digunting ini oleh penjajah-penjajah Inggris. Laksamana Hang Tuah mengatakan tak Melayu hilang di bumi. Salah, itu dipotong. Ucapan Laksamana Hang Tuah dua bait. Selagi orang Islam berpegang teguh pada agama Islam, takkan Melayu hilang di bumi. Tapi kalau kita lepaskan agama Islam, musnahlah Melayu dari permukaan bumi dan hinalah Melayu di hari kiamat kelak. Itulah Adinda pesan-pesan pada malam hari ini.